Injil, namanya bergerinjil, apapun itu. Hai guys, welcome again to Simply Marinka. Kali ini kita akan buat sesuatu yang bisa dibilang buat aku cukup penasaran dari kemarin. Kan banyak banget tuh ibu-ibu yang nggak punya oven di rumah untuk bikin kue. Jadi kita akan bikin, bukan kue sih, sebetulnya lebih dessert, tapi nggak usah pakai oven. Dan bahan-bahannya juga mudah. Di sini kita pakai susu almond yang dibuat dari almond asli dari Almonisia. Kalau untuk ngebuat susunya itu gampang banget. 1 cup almond mentah dengan 3-4 cup air yang bisa diminum, di blender lalu disaring. Kalau mau lihat lengkapnya bisa lihat di YouTube channel yang sebelumnya yang khusus untuk membuat susu almond. Nah, lalu di sini ada 60 gram tepung terigu, di sini ada 50 gram mentega, butter ya, bukan margarin. Tapi butter atau mentega 50 gram, lalu 40 gram gula pasir dan sedikit vanilla essence. Oke, kita akan bikin dessert yang super duper, menurut aku gampang. Di sini sudah ada biskuit Marie atau biskuit apapun juga yang sudah dihancurkan. Sebetulnya udah ada menteganya. Cuma kita pengen bikinnya tuh teksturnya kayak pasir yang agak sedikit basah. Jadi kita tambahkan menteganya sampai dia agak sedikit lengket dan bisa dibentuk. Ini untuk base dari dessert kita hari ini. Jadi mulai kayak teksturnya kayak pasir basah. Dan pada saat dipres, dia akan bisa sedikit lengket. Ya. And this is probably the easiest base dan paling enak sebetulnya, biasanya digunakan untuk cheesecake atau untuk yang dessert-dessert lainnya. Nah, kita pakai cup ini. Kita isi dengan si namanya edible sand, kurang lebih 2 sendok teh aja, nggak usah terlalu banyak. Betul tebelnya tergantung kalian sih, cuma kalau terlalu tebel nanti dia akan mengeras karena fatnya itu akan membuat mengeras, apalagi pada saat kita dinginkan. Jadi kita bikin seperti ini sih. Jadi kalau misalnya dia dituang lalu dia bergerak, itu berarti belum pas. Yap. Jadi pada saat scoop terakhir nanti ada kayak sedikit crunchiness di bagian bawahnya. Dan kita tekan-tekan pakai pantat sendok di bagian belakangnya sendok. Ya, sampai rata gitu kurang lebih. Yes, dan ini didinginkan atau option lain bisa di bake, cuma karena ini berhubung gelas dan ini nggak pakai oven, jadi kita langsung taruh di kulkas aja. Dan sekarang saatnya untuk kita bikin bagian fillingnya. Di sini kita taruh 40 gram mentega. Nah, kalau biasanya pengental itu menggunakan maizena, kali ini kita menggunakan tepung terigu. Ini ada 40 gram butter. Kita lelehin dulu. Untuk resepi ini benar-benar semuanya menggunakan butter ya guys. Sampai semuanya meleleh. 60 gram tepung terigu. Jadi ini fungsinya sebagai pengental guys. Pengental untuk soft custard kita di bagian tengah. Tapi bukan custard sih sebetulnya, karena dia nanti akan seperti puding jatuhnya. Sampai mulus ya, kurang lebih seperti ini. Sampai nggak ada tersisa sama sekali warna putih-putihnya. 500 ml almond milk. Biar semua tidak ada yang menggumpal dan rata, dituangin susunya sedikit demi sedikit. Oke, ini sudah mulai mulus adonannya. Vanilla essence dan juga kita kasih gulanya 40 gram. 40
10 gram gula. Kita aduk. Jadi karena kita tadi nggak langsung tumplekin semua susunya, jadi harusnya dia nggak akan bergerinjil. Namanya ya? Bergerinjil, apapun itu. Jadi pokoknya yang penting mulus intinya. Oke. Kita aduk terus karena kita nggak mau ada bagian bawahnya itu yang berkulit. Karena vanilla essence-nya warnanya mulai berubah ya. Jadi teksturnya yang kita mau itu teksturnya mengental kayak custard. Ini kelihatan ya di bagian pinggir dia udah mulai bubbling. Jadi bisa kita matikan. Dan langsung kita tuang aja. Kurang lebih untuk 1 cup itu kayaknya 2 ladle atau 2 sendok tuang. Yep, something like that. Cukup, nggak usah tebal-tebal. Tambah lagi. And one last one. Okay. Ini kita goyangin. Kalau bisa kita ratakan juga. Bisa mungkin di bagian atasnya. Atau cara satunya lagi. Juga kita ratakan. Itu bisa kita tap-tap seperti ini. Tapi don't worry, kalau bagian atasnya itu nggak terlalu rata, it's okay. Next, kita akan bikin untuk bagian toppingnya sekarang. Oke, untuk bagian toppingnya kita akan bikin sedikit caramel. Ya. Gulanya akan kita bikin karamel. Di sini ada 50 gram gula, lalu airnya 30 ml. Pelan-pelan kita akan nunggu sampai warnanya kecoklatan, lalu akan kita add 1 sendok makan maizena. Oke, ini supaya dia agak kecoklatan, kita kasih sedikit-sedikit aja. Biar efek karamelisasinya juga lebih cepat. Oke, warnanya udah kecoklatan, tapi pelan-pelan masih ada bagian yang berbunga ya. Jadi kayak bagian yang putih kita tunggu sampai benar-benar benar-benar larut. Sementara itu, mari kita campur tepung maizenanya di air. Jadi air tadi cuma untuk supaya nambahin air sedikit aja di bagian karamelnya. Jangan lupa kasih sedikit juga ini vanilla essence. Oke guys, ini basically sebetulnya dessertnya a little bit like cream caramel, cuma dengan cara dan method yang sedikit berbeda. Looknya seperti itu, tapi rasanya hampir sama, tapi teksturnya yang agak berbeda. Oke, ini udah rata, warnanya udah lumayan mulus ya guys. Kita bisa tuang. This is interesting sih. Jadi ini ngebuat tekstur dari karamelnya sedikit bisa dibilang kenyal gitu ya. Think that's enough. And kita beres dulu, kita bisa taruh ini di bagian topping dari dessert kita. And voila, we can eat it straight away. Ini yang setelah didinginkan, jangan lupa untuk kita wrap bagian atasnya dengan plastik wrap dan ditekan karena supaya dia tidak berkulit ya. Ini kita bisa taruh. Ini cukup manis guys, jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau sekilas nih penglihatan kita looknya kayak krim karamel, padahal not really. But ini salah satu yang paling
gampang juga untuk dessert yang cepat buat ibu-ibu ya di rumah, ibu-ibu gitu ibu-ibu. Oke guys, ini dessert tanpa oven kita sudah jadi dan bisa dibilang ini cepet banget loh. Under how many minutes? Mungkin lamanya tuh cuma bagian ngedingininnya aja, karena ini enak disajikan pada saat dalam keadaan dingin dan juga penuangan karamel lebih baik pada saat custard di bagian tengahnya itu dingin. But anyways, please make this at home and tell me what you think. Mungkin ini banyak ya di mana-mana yang udah pernah bikin juga, cuman mungkin ada sedikit sentuhan di bawah jadi kasih biskuit itu biar menambah tekstur, dan juga ada almond di bagian atasnya sedikit, atau boleh ditaburin di bagian atasnya dengan toasted almond juga lebih oke. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. And don't forget to like and subscribe. Bye.